Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, saya ingin menunjukkan sebuah video, yaitu wihara yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Pangkalambun, yaitu di pinggir kota atau di Pal atau kilometer 9 yang telak di bundaran Kecubung. Wihara ini yang diberi nama yaitu Wihara Graha Sailendra. Ya, Wihara Graha Sailendra baru saja selesai dibangun dengan dana dari beberapa sumber, baik pemerintah, swasta maupun pribadi, para donatur-donatur yang berkenan menyumbang pembangunan Wihara Graha Sailendra yang terletak di Jalan Pangkalambun dan sampai di kilometer 9 ini. Ini Bapak Ibu bisa menyaksikan halaman dari Wihara Graha Sailendra yang cukup indah, penuh dengan tanaman-tanaman hias, bunga-bunga yang membuat keasrian dari Wihara Graha Sailendra. Di kanan kiri wihara kita bisa saksikan beberapa pohonan yang hijau. Tentunya pohon-pohon bunga-bunga yang bermacam-macam itu bisa menambah suasana wihara menjadi asri, sehingga suasana hati apabila kita berkunjung di tempat ini bisa akan lebih nyaman, lebih teduh, dan juga menyegarkan hati dan pikiran kita. Dengan selesainya pembangunan Wihara Graha Sailendra ini, umat Buddha khususnya di Pangkalambun mempunyai tempat yang cukup memadai untuk pembinaan diri, meningkatkan kualitas kemoralan, meningkatkan kualitas keimanan bagi umat Buddha. Dan di depan, di muka Wihara Graha Sailendra ada patung naga. Ya, naga di dalam filosofi Cina sebagai sumber kekuatan, dan juga di dalam agama Buddha bisa dimaknai dalam legenda hewan atau binatang naga adalah sebagai simbol kedalaman seseorang, karena naga berada di dalam lautan. Dengan selesainya pembangunan yang baru ini, diharapkan umat Buddha khususnya di Pangkalambun dan sekitarnya bisa beribadah lebih baik lagi, dan juga bisa meningkatkan kualitas keimanan, kualitas sadar bagi umat Buddha, sehingga kehidupan rohani mereka semakin baik. Kita saksikan Bapak Ibu, di depan wihara ada beberapa stupa-stupa ya berukuran sedang. Fungsi dari stupa ini semula adalah tempat relik-relik atau menyimpan abu atau sisa-sisa pembakaran orang-orang suci. Namun dewasa ini, stupa ini sudah mempunyai fungsi yang cukup banyak. Di samping sebagai simbol di dalam agama Buddha, namun juga bisa dimaknai adalah ciri khas dari wihara itu pasti mempunyai stupa-stupa ini. Kemudian kita bisa lihat juga di depan wihara ini adalah Iolo atau tempat pembakaran abu, pembakaran dupa. Nah, bagi para umat yang sebelum masuk wihara biasanya menancapkan dupa atau membakar dupa untuk memberi penghormatan kepada Tuhan. Kemudian di sampingnya itu juga sebuah lukisan atau kolam yang dinding-dindingnya dibentuk bunga teratai. Bunga teratai ini dalam agama Buddha sebagai simbol kesucian. Jadi ciri khas dari bunga teratai ini, sekalipun tumbuh di lumpur yang penuh dengan kotor, namun teratai tidak terkotori oleh lumpur yang berada sekitarnya. Demikian pula kita sebagai umat Buddha dimanapun berada, hendaknya kita jangan sampai terkotori atau terkontaminasi
oleh lingkungan sekitar kita yang penuh dengan kekotoran. Ini kita saksikan, kita lihat Bapak Ibu, halaman dari atau wihara tampak dari depan Wihara Grai Selendra. Kita lihat pintu utama dari Wihara Grai Selendra ini ukiran kayu atau dalam bahasa Jawa itu gebyok yang cukup indah ya. Ini. Kemudian ini juga halaman teras unda-undaan ya. Itu. Ini adalah taman-taman yang penuh dengan tanaman-tanaman hias yang tentunya akan membuat suasana wihara itu menjadi lebih nyaman lagi. Kemudian paving ini juga dicat yang bisa menyebabkan, yang bisa menimbulkan suatu suasana yang indah, yang bagus, yang nyaman. Silahkan Bapak Ibu dimanapun berada, khususnya sekitar Pangalambun maupun dimanapun Bapak Ibu itu bisa berkunjung di Wihara Grai Selendra yang berada di kilometer 9 Kota Pangalambun dan Sampit atau di bundaran Kecubung. Ini adalah halaman depan ya, dari Wihara Grai Selendra. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Wihara Grai Selendra ini antara lain adalah puja bakti, kemudian Dhamma-diksana, juga sekolah minggu yang bisa diikuti oleh anak-anak sekolah minggu. Kemudian juga di samping wihara ini ada tempat ibadah agama Hindu yaitu pura ya. Kemudian ada lagi di samping pura itu ada tempat ibadah agama Muslim yaitu masjid. Jadi tempat ibadah agama Buddha Wihara Grai Selendra itu terletak di sekitar pura, di sekitar masjid yang letaknya saling berdekatan, berhimpitan. Ini tentunya sebuah simbol toleransi beragama yang harus dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Sekalipun kita berbeda keyakinan, namun ternyata kita bisa hidup berdampingan dengan damai dengan siapapun. Ini dibuktikan bahwa Wihara Grai Selendra ini terletak di bersebelahan dengan pura, dengan masjid. Ini adalah lorong dari Wihara Grai Selendra. Inilah Bapak Ibu, di sebelah kiri dari wihara ditanami tanaman-tanaman hias ya. Ini akan menambah suasana yang penuh dengan keasrian, sehingga bagi para umat yang berkunjung di sini, di samping mereka beribadah, namun juga mereka mendapatkan hiburan, mendapatkan kesejukan, keteduhan dari melihat suasana wihara yang penuh dengan keasrian. Ini adalah pintu sebelah kiri dari wihara yang dilukis, yang dipahat ya. Ini sesosok patung atau rupang dari Buddha Amitabha. Buddha Amitabha adalah tokoh penting atau tokoh pujaan penting di dalam agama Buddha, khususnya dalam agama Buddha tradisi Mahayana. Kita jalan, kita masih berada di teras sebelah kiri Wihara Grai Selendra yang terletak di Kota Pangalambun. Dan memang wihara ini sudah cukup lama, kemudian akhir-akhir ini direnovasi, kemudian dibangun kembali ya wihara, sehingga bentuknya, wajahnya seperti bisa Bapak Ibu lihat saat ini. Ini adalah berada di belakang wihara, gedung utama. Ini gedung ini akan diisi altar dari beberapa bodhisatwa atau dewa-dewa untuk memfasilitasi beberapa umat simpatisan yang bersembayang memelihara tradisi mereka. Ini
pintu ada ukiran naga ya, itu. Ya. Inilah Bapak Ibu suasana wihara baru, Wihara Grai Selendra. Nah, semoga dengan wihara baru ini umat semakin antusias untuk datang ke wihara, untuk belajar dharma, untuk mengembangkan kebajikan. Ini kita lihat di samping kanan wihara, kita saksikan beberapa pohon-pohon atau tanaman-tanaman hias yang penuh dengan bunga. Tentunya kita memandang bunga ini, kekelautan pikiran itu bisa lenyap ya. Bunga-bunga yang berwarna merah ini, warna merah bisa dimaknai dalam agama Buddha adalah warna simbol cinta kasih dan kasih sayang. Ini pohon-pohon. Kemudian kita lihat beberapa lorong di sebelah kanan dari wihara. Ini juga pintu di kanan wihara. Ini dilukis atau dipahat patung atau rupang dari Buddha Amitabha. Ya, inilah Bapak Ibu, kita masih lihat berjalan untuk menyaksikan, melihat lebih dekat tentang keberadaan Wihara Grai Selendra yang berada di Pangkalambun, Kalimantan Tengah. Dan wihara ini adalah wihara yang terbesar di Kalimantan Tengah untuk saat ini. Nah, bisa lihat pohon-pohon yang cukup banyak, pohon hias. Kemudian ini naga ya, yang dipahat, yang dibikin di depan wihara Grai Selendra.
adalah patung atau rupang yang berada di dalam Wihara Grai Selendra. Yang tengah ini adalah patung Sakyamuni, kemudian yang sebelahnya itu patung Avalokitesvara atau Kuan Im Posat, kemudian patung atau rupang dari Siddhigarbha atau Ticangwang Posat. Ini versi tiga patung ini versi Mahayana atau tradisi Mahayana. Ini adalah altar di Wihara Grai Selendra, rupangnya patungnya cukup besar ya. Disesuaikan dengan bangunan, luas bangunan yang ada di Wihara Grai Selendra. Kemudian ini juga kursi tempat duduk sangga atau biku di saat menyampaikan Dhamma Diksana. Kita lihat Bapak Ibu, lantai dari Wihara Grai Selendra ini dari batu marmer sehingga kelihatan mengkilat sekali ya. Ini adalah ruangan yang ada di Wihara Grai Selendra, wihara yang baru, yang cukup cantik, bagus ya, sehingga memberi kenyamanan bagi para umat Buddha yang nantinya akan beribadah. Kemudian juga dalam wihara ini juga sudah dipasang AC sehingga udara tidak panas lagi di saat beribadah, sehingga umat bisa dengan penuh konsentrasi, penuh serius yang mendengarkan ajaran Sang Buddha maupun di saat membaca yamking, membaca parita ya. Dengan fasilitas yang cukup memadai ini diharapkan umat merasa nyaman ya, dan bisa dengan khusyuk beribadah di Wihara Grai Selendra ini. Kemudian ini ada lemari-lemari yang di dalamnya buku-buku Dhamma yang bisa dipakai oleh umat Buddha untuk belajar tentang agama Buddha. Ya, inilah lantai keramik. Maksud saya lantai yang dipasang yaitu marmer ya di Wihara Grai Selendra. Kemudian kita bisa lihat juga di dinding ini ada beberapa kotak-kotak yang berisi patung-patung Buddha atau rupang-rupang Buddha dan ada namanya. Ini adalah nama-nama penyumbang atau donatur ya wihara ini. Ada juga yang memasang dengan batas waktu tertentu, 1 tahun, 2 tahun, dan mereka namanya dicantumkan di bawah patung Buddha ini ya. Inilah Bapak Ibu patung-patung Buddha dalam ukuran yang kecil. Kemudian ini lemari yang nantinya juga tempat untuk menyimpan buku-buku maupun barang-barang yang lain. Kemudian ada lagi di samping ini dinding ini juga ada patung-patung atau rupang-rupang yang juga ada nama-namanya ya. Ini juga nama para donatur-donatur ya, yang namanya tercantum di sini adalah para donatur wihara ini yang membantu biaya operasional daripada Wihara Grai Selendra ini ya. Bapak Ibu, inilah wihara atau penampilan terbaru dari Wihara Grai Selendra yang berada di kota Kalambun, Kalimantan Tengah. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada, apabila Bapak Ibu berkunjung ke Kalimantan Tengah dan khususnya di kota Pangkalambun, silahkan mampir untuk datang untuk melihat secara langsung Wihara Grai Selendra. Namo Sang Yang Adibudaya, Namo Buddhaya. Ini adalah halaman dari Wihara Grai Selendra, mempunyai tempat parkir yang cukup luas sehingga umat tidak perlu khawatir tidak mendapatkan tempat. Sehingga kalau tempat parkirnya luas, Bapak Ibu bisa parkir mobilnya di tempat yang nyaman sehingga beribadah bisa tenang ya, tidak was-was kalau mobilnya itu dicuri orang atau diganggu oleh orang lain. Inilah Bapak Ibu beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang Wihara Grai Selendra yang berada di Pangkalambun di kilometer 9 di dekat bundaran atau Menara Kecubung